Bang, ini gue mau nanya ya. Ya. Di hampir semua lagu nih kayaknya langsung hook. Hah. Nah, itu formula itu emang masih dipakai untuk di album semua ini musiknya. Kayaknya itu album ini banyak terjadi dalam alam bawah sadar. Jadi kayak yang pernah gue pelajari, yang pernah gue implementasi dalam penciptaan sebuah karya tuh kayak di alam bawah sadar gue udah semacam ada kayak template kali ya, yang kemudian berkembang dari situ gitu. Jadi kayaknya itu bukan sesuatu yang disengaja untuk dipertahankan, tapi mungkin karena itu sudah berulang-ulang gue lakukan jadi karakter kali ya. Nah, kemarin juga gue terakhir lihat lu main di The Sounds Project ya. Ya. Itu kan crowdnya rame banget. Alhamdulillah. Lu sempat bawain salah satu lagu atau lagu Iya. dari sini nggak? Itu respons mereka seperti apa? Pas gue bawain Caraku Caramu waktu di TSP di The Sounds Project, dan responnya sangat di luar dugaan gue gitu. Gue pikir ya kayak lu belum pernah denger lagunya, terus lu nonton live, you have no clue what the song about, lagunya kayak gimana, musiknya seperti apa. Cuman ternyata responnya menyenangkan banget gitu, kayak banyak yang DM kayak menuntut untuk lagunya cepat-cepat keluar karena pengen dengerin lagi, karena baru pertama kali dibawain dan live, belum pernah dengerin hasil rekamannya gitu. Bang, mungkin tadi ini kan beberapa lagu udah di setel ya, semua lagu. Mungkin menurut gue cukup deep gitu ya. Gimana cara lu mempertahankan rasa itu biar tetap ada di setiap lagunya? Gue percaya bahwa kayaknya semua apapun yang dibuat dari hati nyampenya ke hati gitu kali ya. Jadi dan gue tidak pernah, gue cukup takut untuk berbohong dalam menulis lagu. Artinya gue selalu menulis lagu tentang apa yang gue rasakan, tentang apa yang gue alami, tentang apa yang gue dengar, tentang semuanya tentang pengalaman gue gitu. Jadi mungkin rasanya tumbuh dari situ, karena gue mengalami dan gue tahu betul rasanya seperti apa. Kemudian gue juga gue mampu untuk mentranslate itu menjadi sebuah lagu, rasa-rasa yang gue rasakan dan apa yang gue alami menjadi sebuah lagu. Jadi mungkin itu yang bikin rasanya tetap jadi pilar yang kuat dalam lagu-lagu gue gitu. Bang, tadi kan sebelum memulai acara sesi dengar kan lo sempet nyinggung soal inspirasi dari Project Pop ya. Ya. Gue tuh ekspektasi gue tuh bakal ada kata-kata yang nyeleneh seperti Project Pop di dalam liriknya, dan ternyata malah justru lebih seperti Glenn Fredly yang lebih puitis ya. Ya. Sebenarnya apa yang lo ambil dari Project Pop? Keberanian dalam menulis lagu, kayak menaruh di lagu Tak Seharusnya, itu harusnya tadinya sungguh rasa ini tak menentu, tak jelas. Karena menurut gue secara bahasa Indonesia harusnya gitu. Gak jelas tuh bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuman, dan gue takut tadinya untuk masukin gak jelas itu ke dalam lagu. Cuman karena banyak dengerin Project Pop, ini orang berani banget ya. Maksudnya mereka berani banget untuk eksplorasi kata terus dimasukin ke dalam sebuah lagu gitu. Jadi yang gue ambil dari Project Pop lebih banyak mindset, eksekusi dalam menulis lirik sih. Keberanian untuk menggunakan kata-kata tertentu, kayak sumpah mati mungkin tadinya buat gue awalnya suatu kata yang aduh ini bakalan cringe banget gitu. Cuman setelah mendapatkan perspektif karena banyak banget dengerin Project Pop, nggak apa-apa lagi kalau misalnya emang harusnya seperti itu, karena emang itu yang pengen disampaikan dan itu yang tepat untuk disampaikan gitu. Kalau di case yang gak jelas tadi itu, gue rasa sekarang gak jelas itu udah menjadi satu kata, bukan dua kata, bukan enggak dan jelas, udah gak jelas gitu. Jadi ya gitu. Ya. Seperti setiap hari kan rilis duluan. Betul. Apakah itu jadi satu gambaran untuk masuk album yang memang moodnya tuh kayak seperti setiap hari? Iya, in a way, tidak sepenuhnya, tapi iya karena secara musik mungkin yang paling easy listening, yang paling dan liriknya juga sangat straightforward, yang kayak mudah dicerna. Jadi kenapa itu muncul duluan?
pun beatnya kayak gue lagu-lagu seperti Setiap Hari itu rasanya kayak era-eranya Ran awal-awal Soul Vibe dan segala macam gitu. Jadi berkaitan sama yang tadi yang kita bahas tentang nostalgia gue tumbuh besar dengan musik-musik itu, seperti Setiap Hari memang akhirnya menjadi jembatan untuk jembatan yang mudah untuk memperkenalkan album barunya. Seberapa besar sih pengaruh Glenn Fredly terhadap dunia musik lo? Seberapa besar? Pengaruh Glenn Fredly terhadap musik lo, dunia musik lo? Sangat besar sih. Baliknya kayak tadi yang gue bilang gitu, mimpi gue jadi penyanyi pertama kali mungkin karena gue nonton video klip Cukup Sudah waktu gue masih umur 3 tahun, 4 tahun di Ambon. Kemudian gue bertumbuh besar melihat dia dari gue masih segini sampai gue udah segini. Sebelum dia meninggal, dia masih manggung di pensi SMP dan semua orang masih menyanyikan lagu dia gitu. Jadi rasanya kayaknya Glenn Fredly bukan, maksudnya kayak pengaruh Glenn Fredly semua sih. Karena secara generasi harus logically speaking harusnya anak-anak SMP nggak hafal lagunya Glenn Fredly karena itu bukan di eranya mereka. Tapi se-impactful itu dia sampai akhirnya dia manggung di SMP pun orang masih nyanyi semua lagunya dia dan hafal gitu. Apalagi untuk musisi gitu. Pasti gede banget. Bang, dengan harinya album ini apa sih capaian yang ingin diraih oleh Abang? Capaian yang pengen diraih, itu pertanyaan paling berat yang muncul hari ini karena goalnya sebenarnya gue cuman pengen tetap berkarya dari musik karena statement yang gue bikin di umur 18 tahun adalah gue mau hidup dari musik dan hanya dari musik. Kalau musik gue nggak jalan, harus jalan. Jadi mungkin harapan dan cita-citanya sih sesimpel apa cerita gue yang gue sampaikan lewat musik tetap bisa membuat gue hidup dan berkembang dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Terakhir Bang, dari secara keseluruhan nih kan ada banyak lagu ya. Dan tadi hampir dari segi irama mungkin hampir ada sambung lah ya, ketersambungan gitu. Nah, dari Abang sendiri memaknai album ini gimana sih Bang? Gue selalu melihat album seperti buku, kayak buku. Kalau di Rating Israel bukunya bercerita secara berurutan chapternya, dari track 1 sampai track 9 itu berurutan ceritanya. Terus di question mark pun sama. Kalau di semua ini lebih ke kenapa gue bikin banyak lagu yang transisinya seamless dari satu lagu ke lagu lain, karena balik lagi gue melihat album itu kayak buku dan satu lagu itu adalah satu chapter, kemudian lu buka chapter baru. Jadi emang dia satu kesatuan yang utuh yang harusnya menyampaikan semuanya dalam buku itu, cuman halamannya berbeda-beda menceritakan tentang cerita yang berbeda-beda dengan pesan yang berbeda-beda, tapi intinya semuanya mengarah kepada pesan dari si bukunya itu yang adalah albumnya nih. Masalah timing perilisan album. Timing perilisan album ini menarik. Kan penutupan Emmy Awards sudah ditutup. Ya. Jadi seorang Teddy Aditya kalau bikin album itu nggak bakal mikirin ini album bakal dapat award. Enggak. Ya mungkin itu dari sisi bisnis itu mungkin harus dipikirin kali ya. Cuman gue cukup apa ya, idealis kali. Dan gue percaya bahwa kayak pencapaian sebuah karya itu bukan semata-mata award, tapi impact dari lagunya sendiri, dari pesannya ke orang-orang yang dengerin. Itu pencapaian yang lebih besar daripada menang AMI. Dan gue udah pernah menang AMI. Jadi udah pernah gitu. Ya kalau menang lagi alhamdulillah, cuman bukan menjadi sebuah tujuan dan pengharapan gitu. Kenapa nggak ngejar-ngejar dulu dimajuin supaya bisa disubmit ke AMI dan segala macam. Itu bukan merupakan pertimbangan sih.
Justru malah ini lebih personal karena kenapa orang-orang biasanya rilis sekarang hari Jumat. Tapi hari Jumat tanggal 25 gue pengen di album ini agak personal dan agak nggak nyambung sama musik. Gue pengen rilis di album di tanggal 24 bulan 8 yang adalah nomornya Kobe Bryant. Di tahun 2023 yang adalah nomornya Michael Jordan. Jadi 24/8/23. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali sama musik. Cuman ya itu dia, balik lagi mungkin gue mungkin gue cukup idealis di dalam sisi perilisan sebuah karya gitu. Maksudnya pertimbangan terhadap bisnis dan segala macamnya kemudian menjadi tidak sepenting apa yang pengen gue lakukan secara pribadi.